Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhendri dari program studi informasi UIN Sumatera Utara Medan. Oke, sahabat sekalian, kita lanjutkan video Laravel 12 sebelumnya. Eh, Video ini juga sebagai pendukung mata kuliah pengurangan mahasiswa berlanjutan, baik untuk tahun ini, tahun 2025, ataupun tahun selanjutnya ya. Eh, Ini sudah saya tutup ya semua ya. Saya mulai dari FlyEnv dulu. Kemudian saya start ya. Start. Kalau adik-adik sekalian, sahabat sekalian pakai atau menggunakan SAM ya, tinggal di start SAM-nya Apache dan MySQL ya. Kemudian saya coba eksekusi langsung ini Laravel app, ada login register di sini. Saya coba login. Sebelum video sebelumnya saya ada registerkan satu buah akun atas nama saya, kemudian saya juga sudah dibawa ke login ini, sudah berhasil ya. Selanjutnya saya open VS Code, saya arahkan ke sini ya, ke Laravel app. Kita akan coba video kali ini untuk membuat satu buah menu baru untuk create, read, update, dan delete. Oke, kita lihat dulu php-admin. php-admin, username password root. Kita sudah punya di sini DB Academic. Oke, saya akan buat satu buah tabel baru di sini. Namanya TB mahasiswa. Oke ya. Ini saya coba close terlebih dahulu. Ya. Kita akan coba membuatnya dari terminal langsung. Akan di create secara langsung dari Laravelnya. Sini ya. Perintahnya adalah migration. Oke. Kita coba terlebih dahulu PHP artisan make migration namanya. Create nama tabelnya tbmhsw ya. Table. Nah, gitu cara buatnya. PHP artisan make migration create TB mahasiswa. Ini nama tabelnya TB mahasiswa ya. Jadi nanti namanya juga yang muncul itu TB mahasiswa. Kalau di sini kan users gitu ya, satu kata ya. Jadi kalau saya buat seperti ini ya nanti TB underscore mahasiswa juga. Oke, migration created successfully ya. Oke, di sini kita bisa lihat ini hasil yang sudah di create tadi ya. Dan adik-adik bisa lihat di sini semuanya sudah disediakan. Kita hanya tambah aja di sini. Oke. Seperti sebelumnya kita punya sekitar 3 kolom lah ya, 3 field ya. Ini saya ubah. Biasanya saya mahasiswa underscore ID gitu ya. Jadi ini saya ubah pakai big increment lah. Mahasiswa ID. Saya buatnya seperti itu. MHSW ID. Nah, oke ya. Kemudian ini juga ya ini saya pakai GitHub Copilot ininya makanya dia otomatis. Tapi it's okay ya. Saya punya mahasiswa name 20 unique boleh. Kemudian mahasiswa name 100 boleh. Saya buat dalam bahasa Indonesia aja. Mahasiswa nama 100, mau lebih tinggi sebenarnya bisa 255 gini. Kalau mau tinggi atau tidak dibuatkan. Nah, nanti dia full. Ini bisa juga gitu kan. Nah, gini. Artinya ini dihapus ya, bisa gini ya. Sampai sini aja. Nah, gini bisa. Tapi kalau mau dibatasi 100, nah bisa. Kemudian saya punya teks lah ya. Nah, di sini saya punya NIM, nama, alamat. Biasanya saya buat gitu. Ini teks. Ini mahasiswa alamat. Oke, nanti dia di bawahnya akan ada created sama update add. Oke. Ada NIM, nama, alamat.
String nanti dia dalam bentuk pacar gitu ya. Parchar ya. Parchar. Oke. Bagaimana migrate-nya? PHP Artisan Migrate. PHP Artisan Migrate. Oke, kita bisa lihat di sini satu buah tabel baru sudah terbentuk, TB mahasiswa. Tidak strukturnya, ini big int 20 otomatis, name parchar 20 unik, mahasiswa nama parchar 100, kemudian masuk alamat teks. Kemudian dua kolom baru ada created add dan updated add. Nah, ini sudah menjadi ciri khas dari Laravel. Dia akan buat dua buah kolom baru. Nanti create ini otomatis ini otomatis ya. Update juga otomatis nantinya pada saat proses update. Oke, tabel sudah tersedia. Kita akan coba buat model terlebih dahulu. Karena model ini akan memanggil ataupun sebagai penghubung ke database ya kan. Perintahnya php artisan make model. Titik 2 ya. Make model. Pak, dari mana perintah-perintah ini? Nah, kita kembali ke dokumentasinya. Nah, di sini. Semuanya ada di sini. Mau cari aja. Migration. Nah, ini dia. Terus migration, nanti diajarinya caranya gimana. Semuanya lengkap. Sebenarnya lengkap. Kita hanya perlu membaca lebih banyak saja. Caranya banyak, di sini juga cara-caranya banyak, sampai ke bawah, cara mengeksekusi migrationnya, semua. Ada rollback, ada reset, refresh, nah, banyak di sini, fresh, nah, kemudian tabel-tabelnya, nah, kemudian termasuk relasi juga ada di sini ya, kolom, nah ini. Kemudian untuk tipenya available column type, nah, banyak di sini, tinggal kita lihat aja. Kemudian length, kalau mau diisikan tadi, bisa juga, tidak juga bisa katanya. Ini ya. The binary method creates a block. Ini bisa juga katanya. Ya, oke ya. Semuanya nanti dilihat di dokumentasi. Partisan make model, nama modelnya MHSW. Huruf kapital di awalnya ini karena diajari sebagai huruf kapital di awal, boleh disingkat, boleh. Saya sesuaikan dengan nama tabel saja ya, MHSW ya. Kita sudah ada di sini. Dikasih dalam bentuk model kosong saja. Apa yang kita butuhkan? Nah, ini ada contoh di sini. Ada contoh. Kalau mau di sini juga kita bisa lihat dalam bentuk apa kata kuncinya? Model apa yang paling tepat ini? Sebenarnya dia di kayaknya di database ini, atau di database ya. Database, pengaturan database, atau di model nanti silakan nanti sahabat cari yang berhubungan dengan model. The basic routing, di mana bagian digging diaper, security, migration. Ini migration tadi ada tentang, saya coba lihat di sini. Table. Ada primary key, dia ada di Eloquent. Kita coba cari ya. Make model. Iya, dia ada di Eloquent ORM getting started. Nah, ada di misalnya tabelnya kita kenalkan dulu protected tabelnya apa. Karena ini kita beda namanya, nama tabelnya ini nanti berbeda dengan yang biasa dibuat dia gitu. Kalau misalnya kita sudah sesuaikan dengan nama file ini user, seperti ini ya dia nggak perlu nama tabel lagi. Tapi kalau nama tabel kita custom ya kan,
protected, udah ada, dikasih oleh Copilot. TB mahasiswa, kemudian primary key kita juga perlu kenalkan. Kenapa, kenalkan? Karena dia, secara default itu primary key-nya itu ID gitu, ID only ya, AID ID gitu kan. Nah, kalau saya kan enggak ya, mahasiswa underscore ID, jadi perlu. Nah, kemudian ada satu lagi yang perlu, 3 aja. Protected apa lagi setelah ini, ada satu lagi yang perlu kita buat di sini, ini, tentang, apa namanya itu, bisa memasukkan secara massal tanpa perlu kita sebutkan satu persatu. Guard. Nah, guarded ini, nah dia mass assignment ini, mana guard-nya ini, nah ini, protected guarded. Nah, ini kita tambahkan di sini. Jadi allowing mass assignment ini, ya berapapun nanti field-nya disesuaikan aja gitu. Kita nggak perlu sebutkan satu persatu gitu kan. Oh my god. Ini protected guarded. Nah, jadi kasihnya contohnya. Oke, 3 ini aja. Ini udah cukup nih. Dollar table, TB mahasiswa, primary key, kemudian guarded. Oke, saya tutup. Atau ini saya buka satu persatu nanti ya dari model. Nah, nanti kita lanjut ke controller. Nah, controller perintahnya PHP artisan make controller, namanya MHSW controller. Nah, jadi namanya itu pun kita ngikut yang sudah dicontohkan seperti home controller. Jadi namanya juga saya ikut MHSW controller. Ada tambahan resource. Resource itu nanti dikasihnya resource. Nah, resource. Dikasihnya nanti method untuk read, update, delete itu. Oke. Oke, kita punya di sini mahasiswa. Ini udah disediakan. Index, create, store, show, edit, update, sama destroy. Nah, ini udah disediakan. Oke, selanjutnya model udah, controller udah, tapi baru filenya aja ya, belum ada perintahnya. Nah, sekarang ke view. Nah, ini kita view, resource, views. Nah, jadi di sini kita bisa buat satu folder baru. Bisa aja dalam bentuk folder gitu. Misalnya saya buat foldernya agar nanti semuanya saya letakkan di dalamnya gitu. Jadi seperti out ini kan, nah ini kan semua login di dalamnya. Authentication, ini juga. Nah, di dalamnya ini nanti bisa saya buat, misal untuk tampilan tampilnya gitu ya kan. Tampilan utamanya saya buat index blade PHP. Pakai blade ya. Kemudian ada create untuk input. Create blade PHP. Kemudian satu lagi kita butuh edit blade .php. Kalau delete, delete nggak perlu pakai file. Nah, dia cukup hanya dalam bentuk tombol aja ya kan. Oke, ini ada indeksnya, create-nya, sama edit. Oke, kita kemana kita letakkan ini? Nah, kita perlu meletakkannya ke dalam template-nya. Sini ya kan. Nah, karena dia ke sini, ini saya gimana mengapakannya ini ke bawahnya. Saya close saja dulu ya. Nah, kita tambahkan di salah satu menu di sini. Misalnya di sinilah ya kan, atau di sini. Nah, ini dashboard. Nah, kita letakkan di sini satu buah menu, misalnya mahasiswa. Kalau mau misalnya langsung dari sini bisa. Ini kan nampak ini. Misalnya
Mana apanya? Nama ini nama nama ataupun judul dari dashboardnya. Nih kalau ada adik ganti misalnya kayak gini ya. Oh, kalau misalnya config name nggak ada, coba saya ganti config name ini. Ini menjadi academic. Di env ya. Hmm. Academic ya. Oke, karena env-nya mengganti ya, dia minta login ulang ya. Academic ya. Jika config name-nya ada isinya, isi config name. Tapi kalau nggak ada, ganti dengan academic kan gitu ya. Oke, sekarang selanjutnya ini ada nav item seharusnya di sini. Nanti adik-adik bisa pelajari dari sini lah ya. Get bootstrap, doc, kemudian ada di sini nav navigation. Nah ini. Nah ini kan untuk nav ya. Nah isinya sebenarnya ini. Nah, ini nav, saya letakkan di sini. Ini nav. Tapi nggak ada ininya. Nah, ini sama isinya itu. Ini. Jadi nanti ini ya kalau autonya bisa juga kalau nanti jarak ke sininya sudah auto gitu kan. Navlink kemana arahnya ini? Nah, arahnya nanti ada di kita buat dulu bentuk Laravel. Ini maknanya PHP echo sebenarnya. Tanda kecil tanda tanya PHP echo. Nah, itu maknanya ini. Arahnya kemana? URL. Nah, kemudian setelah URL nanti arahnya ataupun linknya itu namanya apa? Kalau kita isi MHSW, nanti arahnya ke MHSW. URL MHSW. Oke, tapi kalau misalnya kayak gini, nah berarti dia ke slash aja gitu kan. Atau mungkin kalau nggak mau nanti saya tambahkan slash MHSW. Ya kan? Nah, sini kita ganti dengan mahasiswa. Mahasiswa. Oke. Kita coba reload. Nah, di sini ada nambah satu buah menu namanya mahasiswa ya kan. Setara login register ya. Kalau login ini, register ini. Tapi mahasiswanya sudah ada di sini. Tapi kalau misalnya ini halaman depan ya, halaman depan. Ini kan nggak nampak ya. Tapi kalau kita register, nampak mahasiswa sini. Ini kan karena dia login. Nah, bisa juga kita tambahkan di sini if route has login. Nah, di sini ada ini guys atau tidak guys ya. Tidak guys ya kan. Nah, ini bisa kita tambahkan di sini. Ini kalau guys, ini kalau tidak guys, artinya kalau login. Nah, jadi perintahnya bisa juga ini. Kalau seandainya dia sudah login. Oke, kalau seandainya sudah login. Kita bisa lihat di sini. Login. Apa saja yang disediakan kalau seandainya login. Ada nggak di sini disediakan if login gitu. Log add dari blade-nya ya kan. Kalau ini kan dari controllernya gitu kan. Kemudian if kita punya blade di sini. Ini ada di sini. Blade. Apa saja perintah-perintah blade-nya? Login. If apa saja yang ada di sini. Kita sekalian belajar aja bisa. Kalau tadi guys.
Ini kan ada ini. Ini out. Out. Jika udah login ada itu gitu. Ini bisa kita buat di sini. Mau di dalam bisa, di luar bisa juga. Ini out. Nah, pasangannya and out ya kan, and out. Dia selalu gitu tuh, guys and guys ya kan. Jadi kalau seandainya itu kita tidak login ya nggak nampak. Kalau udah login baru nampak. Oke, contoh saya login, ini nggak ada. Suendri@mail.com tadi ya. Mail.com. Password. Oke, nampak di sini. Kalau kita klik ke mahasiswa dan dia not found. Oke, not found. Kenapa? Karena Laravel ini butuh route namanya. Route itu ada di route web. Jadi semua linknya itu harus didaftarkan. Nah, di sini. Harus didaftarkan. Nah, contoh ini. Sudah ada dibuat di sini. Get home. Berarti saya get MHSW. Controllernya di mana? Controllernya ada di MHSW controller. Name-nya boleh tidak dikasih. Nah, gini aja. Jadi nggak pakai name juga boleh. Kemudian ini metodenya, metode di controller itu. Nah, mana tadi controllernya? Mahasiswa controller. Ini. Metodenya metode index. Nah, jadi di sini juga perlu metode index. Nah, artinya controller masuk controller index. Jadi index adalah metode di masuk controller. Iya. Nah, jadi ini indeksnya. Nah, jadi kita arahkan. Jadi kalau seandainya nanti edit, nah kita buat juga di sini. Edit. Kalau edit itu dia perlu misalnya di sini salah satu ID-nya misalnya di sini ID. Tidak ada ID. /edit misalnya kayak gitu. Kalau ini berarti edit gitu, edit. Karena kontrolernya di sini edit. Nah, ini. Oke. Untuk ini katanya ada out tidak ditemukan. Ini sebenarnya jadi masalah klasik ini. Sebenarnya ini udah jalan, nggak salah. Ini kan bawaan Laravel. Tapi kadang-kadang VS Code ini mendeteksi, itu salah. Saya coba ginikan aja. Mana tahu nggak salah lagi dia kan. Oke, sekarang kita kembali ke template ya. Memang ini ya kita harus rajin-rajin nengok ini karena kita kemana-mana ya kan. Ini saya tutup ini. Harus kemana-mana. Ini mahasiswa nanti perginya ke index. Oke, sebenarnya sama seperti ini nih, /index gitu kan. Tapi indexnya tidak disebutkan, mahasiswa saja. Oke, sekarang berarti kita butuh di controllernya itu memanggil data ke indexnya gitu kan. Ke index. Di sini perintahnya return view, apa yang view? Mahasiswa index. Mahasiswa ini nama kolom foldernya, index itu nama file. Jadi nanti akan dipanggilnya mahasiswa index gitu kan. Oke, mahasiswa index. Oke, contoh index ini saya isi pakai kita perlu memasukkan indeks ini ke dalam view-nya yang menggunakan template ini. Nanti munculnya di sini gitu. Content. Nah, kalau kita isi gini aja, misalnya H2 MHSW mahasiswa. Nah, kalau misalnya ini kita reload, dia nggak masuk ke dalam template-nya gitu kan. Ke dalam template-nya ini. Jadi kalau misalnya kita mau memasukkannya
Di sini udah ada perintahnya. Sekalian belajar kita. Out, section, session, suite, banyak ini ya. For each, loop juga bisa ya. Kondisional, pakai PHP kalau mau di PHP kan bisa juga. Kemudian apalagi di sini. Banyak ini push, use. Kalau misalnya ada misalnya ini dia ada yield. Yield ini nanti seperti apa namanya? Ini ada konten ini akan mengambil data yang ada di dalam atau dari indeks ini gitu. Yield, content yield. Nah, coba kalau kita carikan di sini yield. Nah, jadi nanti navigasi inilah yang akan dipanggil gitu kan. Yield navigation. Nah, tapi kita gunakan nanti yang berbeda. Di sini section akan masuk ke dalam. Nah, ini kan yield konten ya kan. Nanti konten itu akan diisi ini section konten akan diisi ke sini. Jadi kalau kita mau memasukkannya ke dalam berarti kita perlu masukkan juga sectionnya ini. Section nama section di sini konten. Sesuaikan dengan sini. Ini apa tadi? Konten ya kan? Berarti kita butuh juga konten. Dan jangan lupa di end sectionnya gitu kan. End section. Gitu. Kemudian ini lupa lagi nih. Template-nya ini ya kan. Extend ini dia ada extend. Nih extend. Nama template-nya ya kan. Layout up. Ini nama template-nya yang mana gitu kan. Gitu. Nah, kalau untuk ketengahkannya ya kita bisa edit di sini misalnya tambahkan yang ini div class container. Container itu ya akan masuk yield ini ke dalam container. Container itu akan membuat dia ke tengah gitu kan. Nah, gitu. Oke, sekarang data di sini, data tampilan data mahasiswa. Nah, berarti kita ke indeks gitu. Sini. Kita panggil datanya. Wah, ini udah dikasih contoh. Ini nama, alamat, aksi. Pintar juga ini Copilot ini ya kan. Nah, ini kalau saya gini kan sudah ada tabelnya, cuma tinggal isinya yang belum ya kan. Data masih saya tampilkan di sini. Oke lah, nah, ini TR TD dikali 4 lah. Tapi kan itu belum ada datanya ya kan. Sekarang datanya gitu kan. Datanya kita perlu di sini buat. Misalnya perintahnya row sama dengan nama modelnya perintahnya all. Model ini perlu kita panggil lagi modelnya gitu kan. Ini saya tab aja compact row, memanggil row yang ini. Nah, ini saya bisa import class. Jadi akan memanggil up model mahasiswa. Jadi kelasnya kita panggil, kemudian kita masukkan di sini dalam bentuk row. Oke. Nah, manggil ini Prebel acak aja saya kasih namanya row atau rows kalau seandainya ingin jamak ya. Nah. Ini pakai Copilot ya. Jadi dia banyak otomatisnya. Terbantu sekali. Oke, sekarang di sini kita gunakan for each. Nah, for each. Ini ada for each-nya. For each rows as row. Saya buat gitu. Jadi nanti ini isinya yang di dalam ini. Nah, saya rapikan.
Oke, ini udah dikasih ini contohnya ini gitu ya, ini raw name, tapi saya punya kan bukan NIM, yang ada itu mahasiswa NIM, iya kan? Nah, ini udah kasih contoh easy ya. Nah, jadi kalau ini saya reload ya belum ada datanya. Saya isi manual ya, coba saya isi manual. Saya isi insert mahasiswa misalnya 0702 23 1000. Namanya Hendra Syahputra misalnya. Ini contoh aja ya. Alamat Medan. Ini saya buat misalnya timestamp ya. Sekarang berapa sekarang ini? 20 ya. 20 Desember. Mana 20? Ini. Oke. Update-nya saya kosongkan aja. Oke, kemudian ini saya reload, maka akan muncul sesuai dengan data yang ada di dalam database. Oke, easy ya kan? Saya rasa belum sulit sampai sini. Oke, kemudian kita coba buat untuk input data ya. Input data mahasiswa. Saya buat satu buah tombol di indeks lah ya. Anggap saya buat tombolnya di sini saja. Ref, create berarti ya. Nah, kita harus buat juga di sini. Di routingnya gitu, mahasiswa/create gitu kan. Jadi di sini ya create juga gitu kan. Nah, create gitu. Nah, di sini kita buatkan URL arahnya ke mahasiswa create ya kan. Misalnya tambah baru atau tambah data, serahlah ya kan. Nah, ini tambah baru. Saya kasih kelasnya BTN primary. Biar agak manis sedikit gitu kan. Nah, kasih margin buttonnya ini accept. Nah, biar ke bawah sedikit. Oke, ketika tambah data, diklik, kita akan diarahkan ke mahasiswa create. Nah, ini sudah ada dibuat rautnya, tapi create-nya belum diisi. Create. Nah, di sinilah dia. Ini sama konsepnya, kita harus panggil dulu template-nya, baru kita gitu. Kita sesuaikan. Misalnya H2 tambah mahasiswa. Ini udah ada dikasih 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 suggest ya. Cara buatnya form action ke mahasiswa lagi, metodenya force. Kemudian ini jangan lupa CSRF ini perlu. Div mahasiswa name. Ini udah dikasih semua. Ini juga pokoknya udah dikasih semua lah ini. Form ini kayaknya form control juga ini. Control. Alamat. Form label ya. Ini nama di atasnya. Oke. Label primary simpan. Wah, betapa mudahnya pakai Copilot-nya. Oh, mana dia? Belum masuk ini. Create controllernya kita tambah ini model tadi ya. Return view tapi dia nggak ada data masuk ya. View create gitu aja. Oke. Sudah masuk dia. Masuk bareng tuh. Name, nama, alamat ya. Ini label ini bisa dibuat jadi bold ini biar cantik deh ya kan.
bold label, class, form label, font weight, bold, gitu kan. Ini juga. Oke. Ini juga. Ih, keren kali, Wah. Oh, name, nama, alamat. Oke, ketika klik simpan, diarahkan ke ini. Nah, kita tetap harus mengurus route ini gitu kan. Nah, kita diarahkan ke save. Nah, store. Ini ada store ini. Pos mahasiswa kelas store. Nah, udah dikasih. Betapa mudahnya pakai Copilot. Pos ini metodenya pos dia ya. Ini metode juga dia tuh. Pos untuk menyimpan data yang ini. Jadi kalau kita tambahkan, it's so easy. Macam tak ngetik lagi kita ini pakai Copilot ini. Ini satu ya, namanya Dewi Putri misalnya. Alamat Medan. Ketika saya simpan, save, diarahkan ke mahasiswa. Kenapa mahasiswanya kosong? Ya. Oh, belum tersimpan. Store. Store-nya belum lagi. Tapi kenapa? Mahasiswanya nggak muncul ini. Muncul. Store. Sekarang store-nya di controller, balik ke controller. Store. Kita akan buat store di sini. Perintah untuk menyimpannya. Dan itu sudah sudah dikasih oleh oleh Copilot ini. Mahasiswa create, perintahnya create. Nanti kita ada lihat di sini ya. Di Eloquent kayaknya sudah ada di sini nih. Saya coba. Kalau tidak nanti kita lihat di query builder. Store. Di mana store ini? Store. Function store atau create karena dia di create ya kan. Nama modelnya create. Ini contohnya. Like, create. Mahasiswa name, request name. Request berarti dapatnya dari sini, dari data ini katanya kan. Request sampai alamat. Kemudian balik lagi ke mahasiswa gitu ya. Coba kita tes mahasiswa create. Saya belum ada ngetik ya, Copilotnya ngasih saran. Save. Wah, it's easy. Mudah sekali.